sudah ada terjadi kerusakan pada nervus medianus. Pada PLPAC juga begitu. Maka akan menimbulkan gejala yang berbeda, bukan lagi parestesias tapi anestesia. Berarti di situ ada hilangnya sensasi pada distribusi saraf nervus medianus. Nah, sekarang kalau pada diabetes paralitik nervus peroneus gimana? Karena adanya patologi diabetik, maka di situ sistem sirkulasinya juga terganggu, termasuk juga pada saraf. Nah, kalau pada saraf terganggu, misalnya pada pada neuronnya sirkulatore oleh pembuluh darah langsung itu neuron ya, itu terganggu, maka akan terjadilah kerusakan pada neuron yang pada gilirannya neuron pada akson atau pada dendrit dan neuritnya yang akan terjadi kerusakan yang akibatnya terjadilah 1. Anestesias, 2. Paralistik. Nah, kalau pada nervus peroneus, berarti nervus peroneus terutama mensarapi tibialis anterior, peroneus longus dan peroneus proficialis itu yang utama. Nah, lalu kalau pada diabetes itu nggak mungkin pada satu sisi, maka selalu terjadi dua sisi. Tuh, walaupun yang satu sisi lebih berat dari yang lain. Nah, itu kira-kira jawaban pertanyaan pertama tentang analisis ICD ke ICM. Jadi kembali lagi kalau begitu tadi, jaringan spesifik yang terganggu tadi pada PLPAC adalah pembuluh darahnya, baik itu oleh eksudasi maupun infeksi. Lalu sarafnya yang sama tadi ya pada PLPAC, apa tadi, peroneus lesi dan apa tadi ya, carpal itu sama, itu terjadi neuropraksia, hanya intermittent saja, atau axonotmesis yang terjadi kerusakannya pada mielinnya, atau neurotmesis yang kita kerusakan lebih luas lagi pada hampir seluruh baik mielinnya maupun selaput sarafnya. Ya, lalu yang kedua, apakah keterbatasan aktivitas dan partisipasinya? Oh, di atas tadi hanya masalah nyeri, kemudian gerakannya yang terganggu, kekuatan menurun. Kalau aktivitasnya adalah aktivitas individunya apa yang terganggu. Nah, kalau pada PLPAC berarti ketika komunikasi senyumnya nggak bisa, bersiul tweet nggak bisa dan sebagainya. Nah, kalau pada kasus carpal tunnel syndrome, maka dia ketika memegang barang itu sensasinya berkurang, dan ketika menulis misalnya atau jepit sesuatu dengan telunjuk dan jari ibu jari itu akan tidak kuat dan terganggu sehingga tulisannya menjadi jelek dan lain sebagainya. Demikian juga partisipasi ketika bekerja, ketika olahraga, rekreasi yang menggunakan tangan, misalnya lomba nusik masukin benang ke jarum atau apapun itu ya akan terganggu. Dan yang ketiga, faktor internal eksternal apa yang terpengaruh pada proses penyembuhannya. Tadi contohnya adalah pada PLPAC yang hanya terpaan air, angin, kemudian eksudasi sebagai contoh, maka faktor internalnya nggak ada yang menghambat. Misalnya faktor eksternalnya asal tidak kedinginan lagi udah bagus, maka dia akan lebih cepat bagus. Berbeda dengan contoh yang ketiga, penyebabnya adalah diabetes mellitus. Ya, ketika tidak terkontrol atau ketika sudah lama kenanya, maka tidak akan pulih kembali. Kenapa? Karena sarafnya rusaknya dari sel bodinya dulu atau pada neuronnya dulu, baru sensoriknya sampai ke dendrit neuritnya yang terganggu, dan itu menyebabkan mungkin kelumpuhannya bisa permanen, ya misalnya gitu. Nah, itu adalah bagaimana menganalisis saraf perifer ke dalam ICF.
kita ke assessment sekarang mulai dari storytelling sampai functional sampai diagnosis and functional prognosis. Dalam assessment selalu juga di neuro juga kita menggunakan OAC, Hypothesis Oriented Algorithm for Clinician. Ya, pertama, kalau kita menduga thoracic outlet syndrome misalnya, maka pertanyaannya adalah sekitar dari apakah semutannya sampai ke tangan, ya, ketika menjeng barang itu semutan, tapi kalau ke atas tidak, berarti Scalene syndrome. Atau sebaliknya, kalau saat tidur begini, semutan kalau ke bawah hilang, berarti itu pectoral syndrome, ya. Dan dari semutannya itu dari biasanya narus medialis dan ulnaris, ya, sekitar telapak tangan sampai ke kelingking, ya, sekitar itu. Kalau kada Bell-Pasé, kira-kira apa pertanyaannya? Satu, yang paling gampang, apakah tidak bisa menutup satu mata penuh, misalnya menutup mata, yang satunya masih ketinggalan, gitu ya. Tidak bisa mencucu atau bersiul atau kumur. Kalau ketawa miring misalnya, ya atau tidak? Jawab pertanyaannya selalu ya atau tidak. Oh iya, nah berarti udah benar satu. Apakah disertai baal atau tebal pada pipi? Jadi gangguan estesias. Kenapa harus kita tanyakan? Karena kalau misalnya di sini sudah anestesia, berarti kemungkinan nanti untuk penyembuhannya itu sulit. Berbeda dengan kalau ini masih kerasa kok, bagus, mungkin dalam waktu 3 minggu dan normal kembali. Apakah lidah tidak bisa merasakan manis atau asin? Ini kenapa kita tanya? Makin besar gangguan sensasi pada lidah, maka makin besar kemungkinannya tidak bisa pulih kembali seperti semula. Kenapa? Karena kalau ini kena berarti serangannya atau patogennya sudah luas dan lebih ke atas. Apakah telinga maaf ya, peka, masuk peka itu begini ya. Kalau dengerin suara berbisik nggak jelas. Atau kalau suaranya keras itu nggak enak telinganya. Nah, kalau ada itu ada gangguan yang lebih luas, itu biasanya itu karena infektif dan itu sering menimbulkan patologi yang sampai neurotmesis. Sehingga kalau ada gejala itu, Anda bilang, ini kemungkinan sembuhnya juga ada sisanya, misalnya begitu. Ya. Contoh yang ketiga pada polineuropati. Lalu, mungkin pertanyaan yang paling cocok adalah apakah tiba-tiba lumpuh anggota gerak atas dan bawah. Anggota gerak atas dan bawah tiba-tiba lumpuh. Ketika ya, semuanya kesadaran bagus dan sebagainya, kalau itu hanya lumpuh saja, kemungkinan polineuropati. Dan pada neuropati itu umumnya juga ada gangguan fiksi dan difikasi, gangguan buang air kecil dan gangguan buang air besar. Itu harus kita tanyakan. Ya. Contoh keempat, peroneus lesi. Peroneus lesi, pertanyaan sensoriknya kurang lebih seperti misalnya apakah ada rasa baal dan tebal pada sisi samping kaki. Samping kaki artinya kelingking dan jari keempat sampai pergelangan kaki yang samping. Ya, kalau peroneus lesi pasti ada gangguan itu. Berat ringannya tergantung dari seberapa baalnya. Oh, kalau sedikit sih, cuma ada baal sedikit tapi nggak masih bagus. Oh, berarti kemungkinan bagusnya nanti cukup besar. Ya, kecuali kalau misalnya lesinya karena diabetes misalnya, itu baalnya jelas sekali sehingga bisa dikatakan sembuhnya nanti juga
pasti ada sisanya. Apakah tidak bisa berdiri dengan tumit, maaf, salah ketik, tumit maksudnya ya, atau dengan dorsifleksi, ini kurang lengkap pertanyaannya. Apakah bisa jinjit, berdiri dengan jinjit misalnya, atau dengan dorsal fleksi? Ini komennya dihapus saja, sorry. Gitu aja lebih jelas ya. Jadi kalau tidak bisa dorsal fleksi sambil berdiri misalnya atau duduk nggak bisa dorsal fleksi, berarti sudah positif. Ya, apakah karena diabetes atau yang lain, Anda harus cari penyebabnya apa. Ya. Contoh yang ke berapa ini? 5. Carpal palsy. Carpal palsy adalah pada anak-anak yang ketika pengelahiran kepalanya ditraksi sehingga bahunya ketiga sehingga tertegang. Nah, itu bisa terjadi lesi pada nervus brachialis, saraf brachial. Ya, ini pertanyaannya apakah pada pengelahiran? Kalau ya, apakah siku tidak bisa menekuk fleksi secara aktif? Jadi pasien tidak bisa menekuk siku gitu secara aktif ya. Apakah baru tidak bisa memutar bahu? Apakah bahu tidak bisa memutar keluar, eksternal rotasi misalnya? Ini memang baru nyusunnya ya. Jadi ya mohon maklum kalau banyak sekali typo-nya. Nah, justru saya berharap Oke. Jadi dari sini ini khas, nanti tangannya tuh posisinya lengannya memutar ke dalam gitu dan tidak bisa dorsal fleksi. Khas sekali. Contoh yang ke berapa tuh? 6 ya, radial nerve lesion. Apakah pergelangan tangan tidak bisa ke belakang atau dorsal fleksi, maksudnya gitu? Dan apakah jari tidak bisa menyentik apa nyelentik, orang Jawa bilang? Kalau iya berarti nervus medianus positif. Contoh lain pada carpal tunnel syndrome, apakah semutan pada area jari 1, 2, 3 dan sebagian 4? Apakah gerak jari menjepit pinch grip ini atau prehension grip itu terganggu? Ketika iya berarti kemungkinan positif carpal tunnel syndrome. Contoh yang berikutnya yang ke 9 ya, apa tuh? Ya, ke-8. Contoh yang ke-8 neurofatik. Apakah terasa nyeri panas yang jalar? Ciri dari neurofatik adalah kalau lagi nyeri itu panas gitu. Orang Jawa bilang kemeranyas gitu ya, panas nyeri. Tapi begitu pulihnya jadi dingin kayak di es gitu. Itu contoh neurofatik pain. Apakah nyeri tekan di atas saraf yang bersangkutan? Jadi kalau misalnya nervus medianus, nervus ulnaris itu ketukannya di sini, ya nervus medianus di carpal tunnel, kemudian nervus radialis itu di synapse box misalnya. Kalau itu diketuk menjadi sensitif, berarti memang positif. Itu neurofatik pain. Itu jadi yang perifer, ada 8 contoh. Sekarang yang sentral, dugaannya adalah stroke. Kalau Anda menduga stroke, maka beliau bertanya, apakah terasa kelemahan pada otot satu sisi secara mendadak? Jadi satu sisi, ya, lengan maupun kaki kanan misalnya atau kiri, satu sisi sebelah. Apakah dialami hilang kesadaran atau kesadaran yang tetap baik? Jadi maksudnya begini, ketika hilang kesadaran maka diagnosisnya lebih, medical diagnosisnya lebih ke hemorrhage.
dari data menunjukkan bahwa nanti sequelnya atau sisa lupanya itu lebih banyak dibanding dengan yang trombus atau ischemic. Sorry, sedikit. Ya, lalu yang kedua, apakah kesadaran baik itu maksudnya misalnya baik tapi lama-lama lumpuh, itu ischemic. Dan pada ischemic ini makin cepat ditolong, makin bagus hasilnya, bisa mendekati 90-100%. Nah, yang ketiga, apakah ada komorbid? Itu harus ditanyakan, misalnya DM, hipertensi. DM itu karena biasanya ischemic, DM atau arteriosklerosis ischemic. Tapi kalau hipertensi bisa juga ya hemorrhage, misalnya pecahnya aneurisma. Atrial fibrilasi pada sakit jantung itu penyebab stroke-nya karena embolisme. Ya. Jadi ini contoh yang ke-9. Contoh ke-10. Anda menduga ALS. Tahu ya ALS ya? Amyotrophic lateral sclerosis. Pertanyaannya, apakah kelemahan mulai dari jari tangan? Jadi ALS itu khas mulai jari tangan ini lemah, kemudian atrofi. Sensasinya berkurang. Ya? Sensasinya berkurang di hipestesia sampai anestesia. Ya, kalau sensasinya normal berarti bukan
ke mula-mula tangan, kemudian kaki, kemudian sampai ke brainstem, akhirnya meninggal. Nah ini kasus yang banyak kita jumpai. Saya udah punya pasien ini 2 orang, ya memang agak langka tapi bisa ketemu. Makanya saya masukin ini. Contohnya. Berikutnya adalah brain injury. Ini juga banyak ya, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dia kerusakan sampai mulai dari komosio cerebri sampai ke abses cerebri, akhirnya terjadi kelumpuhan ya. Ini Anda bisa tanyakan tentang komatusnya, pasti ada gangguan koma. Kemudian dari kalau komatus itu ketika sadar nanti tanya lagi adakah ante atau retrograd ya, antegrad atau retrograd, apa sih namanya, aduh gak bisa lupa. Jadi kesadarannya itu sebelum injury itu masih ingat, atau yang sesudah injury atau tidak ingat sama sekali, ingatnya adalah sesudah injury misalnya. Sorry. Maaf Pak. Gimana? Tadi tuh masih di bagian anamnesis Pak. Oh ini ya. Enggak, udah inspeksi kan ya? Anamnesis bagian ini ya. Oh iya ini. Oke. Ini ya, sorry. Ya. Kemudian trauma kapitis pada itu barusan. Biasanya pasca kecelakaan atau pasca operasi kepala ini bisa Anda tanyakan apakah benar dari situ. Lalu Anda melihat, tanyakan adakah gangguan memori, gangguan kesadaran yang akibat trauma kapitis tersebut. Lalu ini maaf ini kurang ya, Anda tanyakan juga seberapa kelumpuhan yang Anda jumpai. Tuh. Contoh yang ke-12, Parkinson disease. Nah, kalau Parkinson disease Anda bisa tanya apakah tangannya gerak sendiri saat diam atau saat tidak melakukan aktivitas, atau saat ya berdiam diri bisa tanya ya. Kemudian apakah bisa ditahan ketika disadari. Jadi kalau disadari gitu nggak bergerak, tapi begitu diam gerak sendiri, namanya pale rolling movement. Kalau iya itu tanda-tanda Parkinson. Lalu yang berikutnya, apakah melangkah berat sehingga langkahnya pendek-pendek. Jadi dari keluarganya nampaknya langkahnya pendek-pendek nggak gitu melangkah. Kalau melangkah kemudian sedikit menekuk lututnya, ketika ya berarti benar itu adalah Parkinson disease. Nah berikutnya inspeksi. Oh ya, inspeksi. Nah pada inspeksi, pada TOS itu sering posisinya baunya ke depan atau baunya elevasi begitu ya, ke depan atau elevasi. Kalau ya berarti ya, kemungkinan itu thoracic outlet syndrome. Anamnesis dan inspeksinya sama atau saling berkaitan, berarti memang benar. Bel Pace, maka penampakannya adalah wajahnya tidak sama, asimetri kanan kirinya, sebelahnya ini beda dengan yang sininya misalnya. Dan mata tertutup tidak sempurna, mulutnya mincong, nah, itu tanda-tanda inspeksi Bel Pace. Kalau Erbs Pace, posisi anggota gerak atas itu ke bawah, kemudian
kemudian lengan, seluruh lengan memutar ke belakang, tangannya palmar fleksi. Jadi kayak waiters stepping namanya. Kayak waiters itu yang di restoran itu ya. Nah, dia dikasih tip gitu, maka tangannya ke belakang gitu ya. Waiters stepping. Bernos lesi itu jalannya horse gait, udah tetap, jadi kakinya harus diangkat, kalau enggak tersarut-sarut atau drop foot gait, dan hilang heel strike-nya itu hilang. Kemudian jadi langsung foot flat. Pada carpal tunnel syndrome